Shalom, haleluya, salam sejahtera, salam kasih, salam damai dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Khusus buat teman-teman Hope Channel Asia Tenggara dimanapun Anda berada pada pagi ini, pada hari ini, hari yang indah, hari Kamis 11 hari bulan Mei tahun 2023. Dan kita doakan mudah-mudahan Anda semua akan berada dalam keadaan yang sehat, keadaan yang bersemangat, dan pastinya dipenuhi dengan sukacita dan keterujaan untuk melalui hari-hari ataupun jam-jam dalam hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi bersama dengan kami dalam siaran siri Renungan Pagi Sarapan Kasih yang kami sediakan khusus untuk Anda semua, memanggil dan membawa Anda untuk menikmati sarapan rohani kita, sarapan kasih yang pastinya syarat dengan bekalan, kekuatan dan tenaga rohani melalui ingredients ataupun resepi menu masakan kita pada pagi ini yang dipenuhi dengan kasih Tuhan, yang pastinya dipersembahkan, disampaikan dengan pengharapan di dalam Yesus Kristus, dan juga memiliki kebenaran iman daripada firman Tuhan, ya. Dan itu semua sangatlah diperlukan sementara kita bertumbuh di dalam iman dan percaya kita, dan juga untuk membenarkan kita dibentuk dan dibimbing dibimbing di dalam proses pertumbuhan, proses penyucian, proses pengudusan sifat dan pribadi kita, agar kita akan bertumbuh seperti Yesus Kristus, meneladani pribadinya dan menggunakan segala kesempatan dan ruang yang ada untuk menyalurkan kasih Yesus itu kepada semua orang yang Tuhan percayakan untuk berada di sekeliling kita. Ya, dan saya Pastor Brian Scott Padam akan menemani Anda setiap pagi jam 7 waktu Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, dan di Thailand ini jam 6 pagi, ya. Tapi tidak mengapa, kita bersarapan awal di Thailand ini, dan Anda yang sedang menikmati sarapan pagi Anda dimanapun Anda berada, apapun yang Anda sediakan, hidangkan di atas meja makan Anda, teruskan menikmati sarapan pagi Anda. Tetapi pada masa yang sama, jangan lupa untuk meletakkan telepon pintar, telepon Anda itu di sisi Anda, dan teruskan untuk mendengar sarapan kasih kita, untuk memastikan Anda juga memiliki bekalan yang cukup untuk menyantap daripada makanan rohani yang kita sediakan, agar kehidupan Anda akan dilengkapi, ya, bukan sahaja dengan makanan fisikal, tetapi makanan rohani yang akan membekalkan tenaga dan kekuatan serta kuasa rohani untuk hidup Anda. Dari mana Anda bersiaran? Dari mana? Dari Malaysia, dari Sabah, dari Sarawak, Semenanjung Malaysia, dari Brunei, Singapura, mungkin Indonesia, dan mungkin dari seluruh dunia yang menyaksikan secara langsung bersama dengan kita, dan juga menyaksikan siaran ulangan, siaran rekaman selepas ini nanti. Dimanapun bahasa Melayu itu dituturkan dan dimengertikan, Anda pastinya akan mendapat bahagian daripada berkat yang kita hidangkan pada pagi ini, ya. Dan teruskan untuk bersama-sama setiap pagi melalui sarapan kasih ini untuk mendukung pelayanan Hope Channel Asia Tenggara, dan seterusnya untuk membantu Anda mengalami satu pertumbuhan dan persekutuan yang sudah pastinya erat dan intim bersama-sama dengan Tuhan kita. Oke, pagi ini saya mengalu-alukan Anda semua yang sudah pun bersiap awal untuk bersama-sama dengan saya. Sebelum kita melakukan tugas harian kita, bekerja, dan apapun aktiviti yang kita rancangkan sepanjang hari ini, marilah kita bersama-sama memakan firman Tuhan. Yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini, awal saya alu-alukan Rachel, Sister Rachel Gonsung. Selamat pagi Pastor, dan semua yang bersarapan kasih. Terima kasih Rachel, Tuhan memberkati Rachel, sekeluarga. Auntie Nelsie, good morning, praise God from whom all blessings
flow. Puji Tuhan, Auntie Nelsie, di atas berkat yang dicurahkan Tuhan, dan kita mengakui segala berkat itu datang daripada sumber yang maha kaya, yang maha besar, dan sumber berkat itu sudah pastinya datang daripada Tuhan sendiri. Selamat berpagi Pastor Brian, selamat berpagi Auntie Nelsie ya. Daripada Elder Midin Lakuman Idin, selamat pagi Pastor dan selamat menikmati makanan rohani. Selamat menikmati juga makanan rohani kita ya. Kepada Elder Midin, Auntie Nelsie awal sudah pun memberikan permohonan doa di sini. Please pray for my niece Chris Emelda, who is now at Sarawak General Hospital, Hospital Umum Sarawak, admitted yesterday after being shot at her working place. Pray for her speedy recovery. Oke, kita akan doakan untuk Chris Emelda agar dia akan dapat segera menerima rawatan yang sesuai untuk membantu proses kesembuhannya. Ya, saya tidak pasti being shot at her working place, but anyway, we will be praying for her, Chris Emelda ya, so that dia akan mendapat kesembuhan dan rawatan yang tepat, yang segera untuk membantu dalam proses pertumbuhan kesembuhan itu ya. Oke, kita bersama dengan Ini Embun. Selamat pagi Pastor. Selamat bersarapan kasih juga kepada Ini Embun, Florida Sanggau. Good morning. Good morning Sister Florida. Tuhan memberkati ya. Oke, teruskan untuk menyampaikan ucapan kasih, ucapan selamat pagi, ucapan bahagia, mutiara kata, dan apapun yang ingin Anda kongsikan dalam ruangan sembang live kita pada pagi ini. Dan pastinya komen-komen Anda juga akan mendorong satu sama lain apabila mereka menyaksikan siaran ini dan membaca komen-komen Anda yang membina, komen yang memberikan pengharapan, kata-kata semangat, sudah pastinya mereka juga akan diberkati. Dan bagi Anda yang mempunyai permohonan doa ya, sama seperti Auntie Nelsie tadi, boleh tuliskan di ruangan sembang live kita, karena pada penghujung program ini nanti kita akan berdoa secara berjemaah untuk mendukung Anda di dalam doa, untuk bersama-sama memikul bebanan Anda supaya kita dapat serahkan kekhawatiran kita, kebimbangan kita, dan juga kerinduan hati kita kepada Tuhan yang kita percaya setia dengan janji-janjinya, dan dia akan menyatakan jawaban doa itu di dalam kehidupan kita tepat pada waktunya. Dan saya percaya waktunya memang tepat, sesuai dengan waktu Tuhan, dan pastinya pada masa dan waktu yang terbaik bagi hidup kita ya. So jangan lupa untuk menuliskan permohonan doa Anda di ruangan sembang kita, supaya nanti kita akan dapat mendoakan bersama-sama. Dan doa orang benar, jika didoakan dengan yakin dan penuh iman dan percaya, sudah pastinya akan dijawab oleh Tuhan di dalam nama Yesus ya. Dan jangan lupa sementara kita menyaksikan siaran live ini, untuk terus tekankan ya emoji di sebelah komen itu, tanda kasih, tanda love, tanda like ya, supaya reaksi ataupun reaction di dalam siaran kita ini akan membantu untuk membuatkan posting kita, produksi kita ini akan terus trending ya. Kedudukannya di dalam Facebook itu akan sentiasa berada di atas dari masa ke semasa ya, supaya ramai yang dapat menyaksikan. So Nomi juga mengucapkan selamat pagi Nomi. Dan saya juga menyuruh dan memohon Anda semua untuk teruskan menekan butang share ya. Itu sangat penting untuk share, untuk berkongsikan pautan live kita pada pagi ini di dalam dinding pribadi Facebook Anda, dan juga di dalam kumpulan ataupun groups Facebook yang Anda sertai, supaya ramai lagi yang akan diberkati, ramai yang akan dijangkau, dan hati mereka akan disentuh melalui firman Tuhan pada pagi ini, sehingga mereka akan membuat keputusan untuk menerima Yesus, membuat keputusan untuk terus setia kepada Yesus, dan bertumbuh di dalam kasih Yesus, merasai segala berkat dan nikmat hidup sementara kita bergaul dan bersekutu bersama-sama dengan Yesus, dan juga menerima dukungan
doa daripada keluarga besar Kristen kita ya. So, jangan lupa untuk tekan butang share, kongsi ya, supaya melalui tindakan iman yang sedikit, yang mudah itu Anda boleh memberkati kehidupan orang lain. Dan kita percaya Tuhan bekerja dalam cara yang begitu luar biasa. Roh Kudus Tuhan akan membantu meyakinkan seseorang itu agar mereka akan percaya, mereka akan menerima kebenaran dan seterusnya. Firman Tuhan yang disampaikan itu, kita tidak tahu bagaimana Tuhan akan menjadikan firman itu sebagai firman yang sangat tepat, sangat relevan, sangat sesuai untuk keadaan seseorang itu pada saat mereka mendengar firman Tuhan itu. Dan firman Tuhan yang berkuasa sudah pastinya dapat mengubah hati dan pikiran seseorang sehingga mereka akan menyerahkan diri kepada Tuhan. Untuk meyakinkan mereka, kita percayakan kepada pimpinan dan kuasa Roh Kudus Tuhan ya. Jadi kita punya tanggung jawab dan tugas adalah untuk berkongsi sahaja ya. Daripada Rauda Kwa, selamat pagi semua dan selamat beribadah sarapan kasih semua ya. Terima kasih Rauda yang setia bersama-sama dengan kita setiap pagi. Oke, kita akan mulakan dengan nyanyian. Dan pada pagi ini saya ingin membawa kita untuk menyanyi satu lagu yang saya juga sangat gemari, satu lagu yang menunjukkan bagaimana cinta kasih kita kepada Yesus selama-lamanya. Walaupun pada ketika badai silih berganti di dalam hidup kita, kita membuat ketetapan bahwa kita akan tetap mencintai, mengasihi Yesus buat selama-lamanya. Kita sebenarnya sangat bersyukur karena Yesus mengangkat martabat kita menjadi anak-anaknya yang akan mewarisi kerajaan sorga yang sedang dipersiapkan untuk semua kita. Kita layak memanggil Allah sebagai Bapa kita, Yesus Kristus sebagai saudara kita. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Walaupun dalam keadaan kita yang terpalit, dijangkiti oleh virus dosa, hidup dalam suasana yang gelap, yang dikelilingi oleh kegelapan dan kefasikan, tetapi kita dapat mempertahankan iman dan kebenaran kita sementara kita bergaul dan bersekutu dengan Tuhan dan menerima curahan urapan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk membekalkan kita dengan kekuatan dan kuasa untuk mengatasi segala bentuk pencobaan dan juga godaan daripada iblis musuh kita. Layakkanlah, kita dilayakkan oleh jubah kebenaran yang dipakaikan oleh Yesus Kristus sewaktu kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, dan kita menerima anugerah hidup kekal itu. Walaupun hidup kita penuh dengan dosa, tetapi Dia akan membasuh tubuh kita, hati dan pikiran kita sama seperti salju ya, putih bersih seperti bulu domba. Sekiranya kita mengenakan jubah kebenaran yang akan menutupi segala kelemahan, kecelaan dan dosa kita, sehingga kita dapat dilayakkan di hadapan Tuhan Allah Bapa sebagai orang-orang yang telah ditebus dan diangkat martabat kita menjadi anak-anak Tuhan. Ini aku anakmu, dan apa yang kita doakan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah pakailah hidupku ini sesuai dengan rencanamu. Ya, kita serahkan seluruh hidup kita, tubuh kita, hati pikiran kita untuk pekerjaan Tuhan ya. Biarlah Tuhan menggunakan kita sebagai perkakas di tangannya untuk memenuhi rencananya, apapun kehendaknya untuk hidup saya, terutama sekali untuk melibatkan diri, mengambil bahagian dalam penginjilan, untuk memberitakan dan mengisytiharkan kasih Tuhan, rencana penyelamatan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekeliling saya, sementara saya masih berkesempatan dan memiliki tenaga dan pengetahuan ya, yang diberikan hasil daripada persekutuan saya dengan Roh Kudus Tuhan. Dan ini akan membantu saya untuk lebih yakin dan lebih berani menyampaikan firman Tuhan dan kebenaran Tuhan itu kepada orang-orang lain yang ada di sekeliling saya. Oke, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus
selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang kami kasihi, kami sembah siang dan malam, yang kami benarkan untuk bertakhta di dalam hidup kami, di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, kami tinggikan dan junjung nama-Mu. Terima kasih Tuhan, karena sepanjang malam tadi Engkau telah menyertai kami dalam istirahat kami, dan pada pagi ini kami dibangunkan daripada tidur kami untuk menikmati satu lagi hari indah ciptaan Tuhan, dan membuka satu lembaran baru di dalam hidup kami untuk dipakai dan disesuaikan dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kami doakan Tuhan menyertai kami sementara kami menikmati sarapan kasih bersama-sama pada hari ini. Semoga berkat Tuhan terus melimpah di dalam hidup kami, dan semoga firman Tuhan dan kebenaran Tuhan akan kami terima dengan hati yang rendah, dengan hati yang terbuka, dan seterusnya menghidupkan kebenaran tersebut di dalam kehidupan pribadi kami. Terima kasih Tuhan menyertai semua teman-teman saya yang bersarapan bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Semoga mereka diberkati melalui kuasa firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Baiklah, sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi dan selamat bergabung bersama-sama dengan saya di dalam siri Renungan Pagi Sarapan Kasih yang kita terbitkan dan kita udarakan setiap pagi jam 7 waktu kita di Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, dan jam 6 di Thailand ini. Kepada sahabat-sahabat yang baru bersama-sama dengan saya, Roslyn Salpan, selamat pagi semua. Dian, shalom dan selamat pagi Pastor. Selamat pagi kepada Dian. Saulin Girang, selamat pagi semua. Dan Saulin Girang mengatakan amin. Florida Sanggau, amin. Mari kita lihat, kadang-kadang komen-komen ada yang tidak diangkat ya, walaupun sudah dituliskan tetapi kadang-kadang tidak kelihatan di dalam ruangan sembang kita. So saya kena menggunakan beberapa gadget di sini untuk memastikan saya dapat membaca semua komen yang Anda tuliskan. Jangan lupa untuk permohonan doa Anda. Sebentar tadi Aunty Nelsie telah pun menyampaikan permohonan doa untuk kita sama-sama berdoa untuk anak buahnya ya, Chris Emelda yang sekarang berada di Sarawak General Hospital. Nanti di penghujung program ini kita akan doakan bersama-sama untuk mendukung dia. Semoga Chris akan segera disembuhkan, menerima rawatan yang segera untuk membolehkan dia dirawat dengan tepat, dengan baik untuk membantu proses pemulihan dan kesembuhan itu. Okey. Pada pagi ini kita akan berbicara tentang Henok. Kita akan berbicara tentang Henok dan bagaimana dia bergaul. Hidupnya itu telah pun diserah, didedikasikannya dalam penuh ibadah, takwa dan kebaktian, dan bertekad untuk bergaul bersama-sama dengan Allah sehingga dia menerima upah hidup kekal itu dengan segera, ya, tidak memakan masa yang lama. Sementara dia masih hidup, Tuhan mengangkat dia untuk berdiam bersama-sama dengan dia, ya. Jadi kalau kita bacakan di dalam buku Kejadian pasal yang kelima, Kejadian pasal yang kelima ini sebenarnya merupakan senarai ataupun daftar daripada salasilah ataupun keturunan daripada Adam, manusia pertama itu yang telah berbuat dosa, jatuh ke dalam dosa bersama istrinya Hawa. Mereka melahirkan anak laki-laki, tetapi mereka melihat sendiri bagaimana akibat daripada perbuatan dosa mereka, sehingga anak sulung Cain itu membuat keputusan untuk membunuh adiknya Habel di atas rasa iri hati, rasa cemburu, rasa tidak berpuas hati kerana persembahan yang dipersembahkannya itu, korban itu dalam bentuk tanaman, buah-buahan, sayur-sayuran itu tidak diterima oleh Tuhan, ya, melainkan korban yang dipersembahkan oleh Habel yang berupa binatang ataupun domba itu diperkenankan oleh Tuhan dan dipandang baik oleh Tuhan, ya. Jadi itu kita akan bahaskan pada masa akan datang. Tetapi apa yang menarik sekali adalah kalau kita membacakan senarai ataupun daftar daripada keturunan Abraham ini, Abraham melahirkan ramai anak, ya, keturunannya. Tetapi apa yang menarik sekali yang bagi saya harus kita perhatikan adalah pada ayat yang ke-21. Kejadian pasal 5 ayat yang ke-21, dan sementara dia menyenaraikan anak-anak dan generasi-generasi seterusnya, menuliskan nama mereka, anak-anak mereka, ya, mengambil daripada anak sulung berapa anaknya, dan kemudian yang mewarisi hak kesulungan itu pada sepanjang zaman generasi mereka. Tetapi pada ayat yang ke-21 ini sangat menarik, ya. Ayat yang ke-21 bermula daripada ayat 18 lah, kita melihat kepada bapa Henok, yaitu Jared, ya. Setelah Jared hidup 162 tahun, panjang hidup manusia pada masa itu, ratusan tahun, ya. Jadi 162 tahun dia memperanakkan Henok. Dan Jared masih hidup 800 tahun dia hidup, ya, selepas Henok dilahirkan. Setelah dia memperanakkan Henok dan dia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan, ya, ramai anaknya dari Jared ini. Jadi Jared mencapai umur 962 tahun. Panjang umur Jared ini, ya, 962 tahun lalu dia mati.
Tetapi Henok, ayat yang ke-21, anak dari Jared ini, setelah Henok hidup 65 tahun, dia memperanakan Metusela. Ya, apparently Henok tidak perlu hidup lebih 100 tahun untuk mendapatkan seorang anak yang bernama Metusela. Ya, Henok hidup umurnya 65 tahun, Allah menganugerahkan kepadanya seorang anak laki-laki bernama Metusela, dan ada penerangan ataupun perincian terhadap hidup Henok ini yang menjadikan Henok ini satu watak yang begitu signifikan dan penting. Ketokohannya di dalam Alkitab itu yang harus kita perhatikan dan kita teladani ya sebaik mungkin. Ayat 22 mengatakan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Maksudnya sepanjang kehidupannya 65 tahun itu, Henok sudah menunjukkan ciri-ciri seorang hamba Tuhan, seorang umat yang percaya, dan dia memelihara perintah dan ketetapan Allah itu. Walaupun disampaikannya selama 7 keturunan dari Adam kepada anaknya dan anaknya, cucunya, cicitnya, dan generasi seterusnya itu disampaikan secara oral, turun-temurun ya, bagaimana mereka harus mengingati Tuhan, mereka harus mengakui kelemahan dan perbuatan dosa yang telah menyebabkan seluruh umat manusia itu dijangkiti oleh virus dosa ya, akibat pelanggaran dan kesilapan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, leluhur mereka ya. Dan panggilan untuk setia, panggilan untuk beribadah, untuk bertakwa hanya kepada Allah pencipta alam semesta itu disampaikan sejak turun temurun ya, dari satu generasi ke satu generasi. Dan generasi Henok ini, dia telah pun menunjukkan ciri-ciri bagaimana dia telah menghidupkan hati yang takut akan Tuhan dan memelihara ketetapan Tuhan selama 65 tahun. Dan dia ditambah lagi umurnya selama 300 tahun lagi. Ya, daripada 65 tahun ditambah lagi 300 tahun. Jadi kehidupannya yang bergaul dengan Allah itu telah menyebabkan Henok ini begitu dikasihi Allah. Dia begitu berkenan di mata Tuhan. Setelah dia memperanakkan Metusela dan dia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan penerangan tentang Henok ini dipanjangkan lagi. Ayat yang ke-24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu dia tidak ada lagi sebab dia telah diangkat oleh Allah. Ya, jadi kalau kita bacakan daripada ayat 18 sehingga ayat yang ke-24 itu, panjang juga penerangan tentang Henok ini. Ya, Henok yang hidup bergaul dengan Allah 65 tahun, dia memperanakkan anaknya Metusela dan juga anak lelaki dan anak perempuan lain, dan dia hidup selama 300 tahun lagi bergaul bersama-sama dengan Allah. Penekanan Henok hidup bergaul dengan Allah ini disebutkan dalam ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-24. Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu dia tidak ada lagi. Setelah mencapai umur 365 tahun, Henok tidak ada lagi di dunia ini. Dan Henok tidak mati. Tetapi Henok merupakan satu tokoh, satu watak yang Tuhan angkat. Sementara dia tidak perlu pun menghadapi kematian fisikal, kematian akibat dosa di dunia ini, kematian temporal, kematian sementara itu. Tetapi Henok diangkat oleh Tuhan. Dia tidak ada lagi, dia diangkat oleh Tuhan untuk berdiam bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Dia telah diangkat oleh Allah. Alangkah begitu indahnya, begitu istimewanya kehidupan Henok yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan bertekad untuk hidup bergaul dengan Allah. Dan ini adalah yang akan kita perhatikan pada pagi ini, bagaimana kita boleh bergaul dengan Allah seperti Henok dan memastikan kita sentiasa berada di dalam naungan kasih karunia ataupun rahmat Tuhan, dan menyesuaikan
kehendak hati kita dengan kehendak ilahi, kehendak kudus Tuhan, dan hidup untuk memuliakan Tuhan sepanjang masa, dan memiliki sifat takut akan Tuhan dalam apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun tugas dan tanggung jawab kita di dunia ini. Dan saya ingin membacakan keterangan daripada buku Ibrani pasal yang kelima. Buku Ibrani pasal yang kelima, dan ini merupakan penerangan tentang Henok. Buku Ibrani pasal yang ke-11 ya, ayat 5. Ibrani pasal yang ke-11 ini kita tahu merupakan satu chapter, satu pasal yang menghimpunkan orang-orang yang beriman, yang menjadi teladan iman, sosok watak dan tokoh yang begitu penting, yang begitu signifikan, sehingga mereka digunakan, kehidupan mereka digunakan sebagai contoh hidup orang-orang yang beriman, heroes of faith ya. Dan bagaimana apa yang menyebabkan mereka itu disenaraikan sebagai tokoh penting, tokoh iman ya. Dan ayat yang kelima dalam Ibrani 11 mengatakan, kerana iman Henok terangkat. Kerana iman Henok terangkat supaya dia tidak mengalami kematian. Henok tidak mengalami kematian seperti bapa-bapa leluhurnya ataupun generasi-generasi sesudahnya. Anaknya Metuselah pun mati, ya, tetapi Henok tidak mati. Dia tidak mengalami kematian dan dia tidak ditemukan. Saya tidak pasti bagaimana dia mempersiapkan keluarganya untuk dipacanya, ya, untuk pengangkatannya oleh Tuhan. Mungkin dia ada memberitahu istrinya, anak-anaknya, cucunya, ataupun mungkin tidak. Tuhan mengangkatnya, dan mungkin ramai yang merasa heran, di mana Henok, di mana Henok. Ya, tetapi apapun, Alkitab mengatakan dia diangkat supaya dia tidak mengalami kematian. Dia tidak perlu melihat kematian itu terjadi ya padanya ataupun anak-anaknya. Dan dia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum dia terangkat, dia memperoleh kesaksian bahwa dia berkenan kepada Allah. Melalui tekadnya untuk bergaul dengan Allah, dia mendapat perkenan di mata Tuhan, dia dikasihi Tuhan, dan dia diangkat untuk tidak mengalami kematian fisikal, kematian temporal di dunia ini. Dan ayat yang ke-6, keterangan mengenai seseorang yang beriman sama seperti Henok itu dalam Ibrani pasal yang ke-6, 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, jadi Henok bergaul dengan Allah dan dia diperkenankan. Oleh kerana apa? Iman. Dan ayat yang ke-6 mengatakan kalau tanpa iman Henok itu, dia tidak mungkin dapat berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada. Henok percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Allah memberi upah. Bukan sahaja Allah ada, tetapi oleh kerana Allah kita itu adalah Allah yang pribadi, Dia mau menjalinkan hubungan dengan umat manusia ciptaannya yang dikasihinya itu, maka Dia menjanjikan upah. Dia menjanjikan ganjaran bagi kesetiaan kita. Kesetiaan kita itu didasarkan atas iman dan keyakinan bahwa Dia ada dan Dia harus disembah. Dia harus diagungkan, dimuliakan, ditinggikan oleh kerana Dia adalah Allah pencipta. Dan pada masa yang sama kita menunjukkan kasih kita kepada Allah secara semula jadi. Pergaulan, persekutuan dengan Allah itu bukan atas dasar paksaan, tetapi lahir daripada hati yang ingin menyembah, hati yang mengasihi, hati yang penuh dengan kesyukuran kerana apa yang Allah telah lakukan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita telah rasakan, curahan berkat yang berlimpah, perlindungan, penjagaan, pemeliharaan Tuhan itu. Ya, kita bersyukur, kita mensyukuri. Dan itu sebabnya kita menyembah Dia dengan semula jadi, secara semula jadi. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau kita mau lihat apa yang dilakukan oleh Henok ini, yang menyebabkan dia begitu setia bergaul dengan Allah,
adalah dia percaya bahwa Allah ada, Allah memberi upah kepada mereka yang percaya, dan mereka yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Dalam kehidupan Henokh itu, dia mencari Tuhan sepanjang masa. Saya percaya hidupnya itu penuh dengan takwa. Ya, dia merasai kehadiran Tuhan itu sentiasa ada mendampinginya. Dan apa yang dia lakukan dalam hidupnya itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Dia memelihara ketetapan Tuhan. Dia tidak mencemarkan dirinya dengan najis dosa dan kefasikan. Dia tidak membenarkan pengaruh-pengaruh jahat itu mempengaruhi minda dan fikirannya. Dia tidak membenarkan apapun bahagian tubuhnya itu untuk melakukan kejahatan. Ya, dan dia menjaga mulutnya, dia menjaga tangannya, kakinya, agar seluruh kehidupannya itu diperintah dan dikendalikan oleh Tuhan dengan total, secara penuh. Ya, jadi ini adalah antara perbuatan ataupun tindakan Henokh yang menunjukkan bagaimana cara dia bergaul dengan Allah dan apa yang menyebabkan kehidupannya itu berkenan penuh di mata Tuhan. Dia percaya Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia, bersungguh-sungguh mencari Dia setiap hari. Tetapi kalau kita melihat nama Henokh ini, sebenarnya bukanlah satu-satunya nama Henokh ya. Sebenarnya dalam Kejadian pun, kalau kita bacakan Kejadian pasal yang keempat, daripada keturunan Adam dan Cain, ya, Adam yang melahirkan Cain, Cain yang harus menerima satu bentuk penghukuman oleh kerana dia telah membunuh adiknya Habel. Tuhan masih lagi mengasihi, masih lagi memelihara keturunan Cain ini, tetapi kita diberitahu bahwa Cain juga melahirkan seorang anak, dan nama anak Cain itu dalam buku Kejadian pasal yang keempat. Mari kita buka dalam Kejadian pasal yang keempat, juga namanya adalah Henokh. Ya, jadi kalau kita bacakan daripada ayat yang ke-17, Kejadian 4 ayat 17. Cain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henokh. Kemudian Cain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henokh menurut nama anaknya. Jadi kita lihat ada sedikit perbandingan yang agak menarik di sini. Nama bagi anak Cain adalah Henokh. Tetapi Henokh ini bukan Henokh yang sama daripada keturunan Adam yang lahir daripada Seth. Ya, jadi Cain, Habel, dan Seth. Ya, Habel meninggal, dia dibunuh. Jadi daftar keturunan Cain kita lihat ada anaknya bernama Henokh. Dan daripada Seth yang mewarisi sekarang hak kesulungan daripada bapanya Adam, dan dari keturunan Seth itu kita melihat keturunan yang ketujuh dari keturunan Adam itu kita melihat watak Henokh. Dan Henokh ini berbeza, dia bukan Henokh yang sama dengan anak Cain, ya. Dan ini adalah Henokh yang hidupnya bergaul dengan Allah dan berkenan di mata Allah, dan dia diangkat oleh Allah. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan nama Henokh ini sebenarnya? Dan Henokh ini kalau kita ingin melihat dalam perkataan Ibrani, maksud yang direct, ya, yang direct, maksud yang secara langsung daripada nama Henokh ini adalah orang yang hidupnya berserah, penuh penyerahan, orang yang patuh, orang yang menurut, orang yang menyerah diri kepada Tuhan dengan cara yang begitu nyata. Dia menunjukkan penyerahannya itu melalui kehidupannya di dunia ini, yang berjalan dengan Allah, hidupnya bergaul dengan Allah, dan menghidupkan pribadi Allah itu di dalam kehidupannya sendiri. Ya, secara semula jadi, karena rasa kasih, rasa hormat dan mulianya kepada Allah, dan rasa bersyukurnya di atas segala berkat yang Allah curahkan di dalam kehidupannya. So, Henokh ini, erti daripada nama Henokh ini adalah dia berserah, dia patuh, dia mencari Tuhan,
dan dia bersungguh-sungguh untuk menghidupkan pribadi Tuhan di dalam kehidupannya. Iman Henok ini menyebabkan Henok bergaul akrab dengan Allah. Satu bentuk persekutuan yang tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dipengaruhi oleh apapun goncangan dan juga cabaran-cabaran yang ada di luar, ya. Sementara dia bergaul dengan Allah. Begitu konsisten dan konstan dilakukannya secara bersungguh-sungguh, dan dia tidak ada ruang untuk mereka dipisahkan. Ya, ada satu bentuk perhubungan yang intim, dan kita boleh lakukan seperti itu melalui doa kita setiap hari, setiap masa, melalui pembacaan kita akan firman Tuhan, dan bagaimana kita hidup bersaksi bagi Tuhan. Dalam Ibrani pasal ke-11 kita melihat bagaimana Henok bersaksi bagi Tuhan. Ya, orang boleh melihat perbezaannya. Dia ada distinction, dia ada quality yang menyebabkan orang mengakui bahwa dia hidupnya bergaul dengan Tuhan. Ya, dia saleh, dia begitu setia, dan dia mengamalkan satu bentuk kehidupan yang penuh ibadah dan penuh takwa. Orang yang hidup beriman seperti Henok akan mengecam perbuatan dosa. Kalau kita lihat dalam Yudas, ya, surat Yudas yang 1 itu ayat 14 hingga 15, juga tentang mereka Henok, keturunan ke-7 dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik kerana semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan kerana semua kata-kata nista yang diucapkan oleh orang-orang berdosa yang fasik itu kepada Tuhan. Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana begitu tegas Henok address isu dosa dan kefasikan ini. Ya, dia bernubuat, ya, supaya semua orang berbalik daripada dosa. Jangan terus-menerus hidup dalam belenggu dosa. Ya, karena dosa itu akan dihapuskan. Ada hukuman ke atas dosa, ke atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik mereka. Yang mereka ucapkan kata-kata nista dan perbuatan-perbuatan yang jahat. Kekudusan Henok terlihat dari kehidupannya yang menjaga kesalehan hidupnya, takwanya, memelihara imannya, serta menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan dia mengecam kefasikan dan dosa. Hidup Henok yang beriman menjadikan hidupnya berkenan kepada Allah. Dan hidup Henok yang beriman juga membangunkan satu bentuk hubungan yang begitu intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14, ini adalah ayat yang kesimpulan kita pada pagi ini. Ayat dalam Mazmur 25 14 mengatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Ya, jadi quality takut akan Allah itu yang menyebabkan Tuhan akan memiliki satu hubungan yang akrab dan karib dengan kita. Ya, jadi perlu ada rasa rendah diri, rasa takut akan Tuhan, dan memberikan segala hormat dan kemuliaan itu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bergaul karib dengan mereka yang mengasihi dan takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dan maka Allah akan menyatakan janjinya, menyatakan rencananya, kehendaknya di dalam kehidupan kita. Dan mana tahu, ya, salah satu kehendak Allah yang dinyatakan adalah apa? Pengangkatan, sama seperti Henok ini, ya. Begitu luar biasa kasih Tuhan dan perkenan Tuhan kepada Henok, hambanya itu. So, saya mengundang Anda semua untuk memulakan kehidupan yang bergaul dengan Allah, sama seperti kehidupan Henok tadi. Ya, kita harus bertekad, kita harus bersemangat, kita harus menanamkan satu perasaan yang di mana kasih kita tidak akan goyah. Kasih dan iman dan percaya kita akan teguh berdiri bersama-sama dengan Tuhan dan berdiri bersama-sama dengan umat kudus yang lain yang telah ditebus dan memilih untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dan kita percaya iman kita akan membawa perkenan kepada Tuhan, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan kasih dan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Oke, dan kita akan
berdoa, saya ingin membacakan beberapa ucapan dan komen daripada rakan-rakan kita. Roslin Salpan, selamat pagi semua. Selamat pagi Roslin. Dian, shalom dan selamat pagi Pastor. Selamat pagi kepada Dian. Saulin Girang, selamat pagi semua. Saulin Girang katakan amin. Florida Sanggau, amin. LC Elsa, ya, LC Elsa mengatakan selamat pagi Pastor dan semua yang menonton, Tuhan memberkati. Selamat pagi juga kepada LC Elsa, Tuhan memberkati LC sekeluarga. Midin Lakuman Idin, terus dukungan doanya pembinaan cabang sekolah Sabat di daerah Suk Keningau agar dipermudahkan mendapat dana dan seterusnya pembinaannya supaya tidak ada kuasa kegelapan dapat menghalang pembinaannya. Jadi apparently teman-teman ataupun sahabat keluarga gereja kita di Suk Keningau yang ingin mendirikan cabang sekolah Sabat, satu bangunan gereja ataupun chapel di sana untuk memulakan pekerjaan penginjilan ya secara serius, dan kita doakan agar mereka akan terus mendapat dana yang cukup untuk memulakan kerja-kerja pembinaan. Oh, daripada sahabat saya Pendeta Terry Velton Simon, amin. Terima kasih Pastor Terry Velton yang sudah bersama dengan kita pada pagi ini. Daripada Bonika Flo, selamat pagi Pastor dan semua sahabat-sahabat yang mengikuti renungan pagi ini. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Bonika juga. Jeff, amin. Tuhan memberkati Jebit, Rachel, amin. Thank you so much Pastor. Oke, sekarang kita akan berdoa. Saya ingin memastikan saya sudah membaca setiap komen dan doa permohonan daripada anda. Jangan ada yang tertinggal karena kadang-kadang apa yang terpapar di screen live ini dia tidak sama dengan apa yang saya lihat daripada telefon pintar saya. Telefon pintar yang ada di sebelah ini ya. Jadi saya kena bandingkan dari masa ke semasa supaya tidak ada yang tertinggal, especially permohonan-permohonan doa ya. Jadi pada pagi ini kita ada 2 permohonan doa yang spesifik untuk ke anak buah kepada Aunty Nelsie kita, Sister Chris Emelda, yang menerima rawatan di Sarawak General Hospital sekarang. Kita doakan agar dia disembuhkan dengan segera, dan kita doakan untuk cabang sekolah Sabat di Suk Keningau ya, dan dan kita akan doakan secara umum juga ya untuk keperluan-keperluan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan syurga, Engkaulah Allah yang kami tinggikan dan muliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kerana Engkau dalam kasih-Mu menciptakan kami manusia, mengasihi kami dan begitu berminat untuk menjalinkan perhubungan pribadi dengan kami manusia ciptaan-Mu ini. Tuhan, terima kasih Tuhan kerana tindakan kasih-Mu telah menyelamatkan kami melalui pengorbanan Yesus Kristus anak-Mu disalib, sehingga kami diangkat, martabat kami menjadi anak-anak Tuhan, dan kami memiliki kebahagiaan dan juga bahagian di dalam mendiri dan memperkembangkan kerajaan Tuhan untuk mempersiapkan jemaat-jemaat Tuhan bagi kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Tolong kami Tuhan untuk memiliki tekad bukan saja untuk menjalinkan perhubungan yang akrab dan intim bersama-sama dengan Tuhan, agar kami boleh hidup bergaul dengan Tuhan sama seperti kehidupan Henok yang penuh iman, percaya, kesalehan dan takwanya yang menyebabkan dia begitu setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dan menjalani kehidupan yang penuh ibadah dan hidup bergaul bersama-sama dengan Tuhan, sehingga Tuhan mengangkat dia daripada kematian dan hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di sorga. Dan sementara kami menghidupkan, menjalani kehidupan yang penuh iman dan takwa itu, tolong kami juga untuk memiliki semangat dan keterujaan untuk menginjil, untuk memberitakan kabar baik dan tentang berkat dan pengharapan yang kami miliki di dalam Yesus, supaya ramai lagi ahli keluarga kami, teman-teman kami, sahabat handai kami juga akan dijangkau dan disentuh oleh kuasa kasih Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan, dan mereka juga akan bergabung bersama gereja Tuhan yang besar, keluarga besar Tuhan yang dipersiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Pada pagi ini Tuhan, kami ingin mendoakan khusus untuk semua teman-teman yang bersama-sama dalam sarapan kasih, dalam secara live ini, dan juga yang akan bersama-sama menyaksikan selepas live melalui siaran ulangan dan rakaman Tuhan. Biarpun
kami dipisahkan jarak kami antara satu sama lain, tetapi kami memiliki iman dan kasih yang sama kepada Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, agar rancangan sarapan kasih ini akan memberkati kehidupan kami setiap satu, untuk mengangkat kami di dalam iman dan percaya kami, untuk terus setia dan terus menjalani kehidupan yang penuh takwa sama seperti Henokh juga. Dan apapun keperluan kami pada saat ini Tuhan, apapun pergumulan dan masalah serta cabaran hidup kami, dan apapun kesukaran hidup yang kami lalui pada masa ini, Tuhan tolong berikan kami kelegaan, berikan kami penghiburan, berikan kami jalan penyelesaian melalui urapan kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan kami hikmat dan pengertian, agar kami boleh menemukan solusi dan penyelesaian kepada semua permasalahan kami, dan kami hanya bersandar penuh kepada pimpinan Tuhan, dan melalui kelepasan itu Tuhan, kehidupan kami akan lebih bahagia, lebih lestari, lebih nikmat, dan lebih bersemangat lagi untuk melayani di dalam pekerjaan Tuhan. Dan kami doakan Tuhan untuk apapun masalah di dalam perhubungan kami, antara suami dan istri, ibu bapa dan anak-anak, perhubungan antara ahli keluarga, adik-beradik, jiran tetangga, tolong Tuhan, kami ingin didamaikan melalui kasih Tuhan Yesus. Tolong kami untuk boleh menerima dan mengampuni antara satu sama lain. Dan biarlah kami membina dan memulihkan perhubungan yang renggang dan retak itu, sehingga kami akan dapat mengikat satu sama lain dengan kasih sejati, kasih Yesus Kristus, dan hidup bergaul dalam keadaan yang begitu mengasihi, menghormati, dan saling menerima, saling mengampuni, saling membina dan mendorong satu sama lain untuk mempersiapkan kami bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Pada pagi ini secara spesifik kami ingin doakan untuk Sister Chris kami Tuhan, yang sekarang ini sedang menerima rawatan di Hospital Umum Sarawak. Apapun yang menyebabkan kecederaannya itu Tuhan, kami percaya pada masa ini dia sangat memerlukan penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan, dan dia memerlukan kesembuhan segera daripada kecederaannya. Tuhan tolong jamah tubuhnya, sentuh dia Tuhan, kembalikan kekuatan dan kesehatan kepadanya melalui proses rawatan yang disediakan oleh hospital dan ubat-ubatan yang harus dia ambil. Tuhan, kami doakan semua tindakan-tindakan tersebut membantu dan menyumbang kepada kesembuhan segera, agar dia dapat terus kembali ke pangkuan keluarganya dan hidup untuk bergaul dengan Tuhan, memuji Tuhan, dan menggunakan kesempatan hidupnya untuk melayani di ladang Tuhan. Kami serahkan Chris kepadamu Tuhan, biarlah mujizat-Mu dinyatakan kepadanya dan keluarganya pada saat yang begitu mendesak ini. Kami ingin doakan juga buat jemaat kami di daerah Suk Keningau Tuhan, yang masih lagi memiliki cabaran untuk mendirikan sebuah bangunan gereja di Suk sebagai cabang sekolah Sabat. Biarlah mereka akan dapat menemukan solusi dan penyelesaian melalui sumbangan dan dukungan daripada anggota gereja yang ada di sekitar daerah Suk itu, dan juga daripada sumbangan orang yang penuh dengan kemurahan yang telah diberkati Tuhan, menerima berkat Tuhan, dan mereka juga akan menyalurkan berkat Tuhan itu dalam mendirikan satu lagi Kaabah bagi Tuhan di daerah Suk. Dan kami doakan melalui semangat dan tekad mereka serta perpaduan mereka sebagai satu keluarga untuk melihat daerah Suk ini akan menerima perkabaran Injil Tuhan, kebenaran Tuhan, dan seterusnya membuka ruang bagi masyarakat di daerah Suk ini untuk bergabung bersama-sama dengan gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami sepanjang pagi dan sepanjang hari ini. Engkau memberkati, Engkau mengampuni, dan Engkau sentiasa menerima kami sebagai anak-anak-Mu yang dilayakkan melalui jubah kebenaran Yesus untuk berdiri di hadapan Tuhan memohon dengan hati yang rendah tetapi dengan penuh iman dan percaya. Kami serahkan permohonan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat bagi semua kami. Amin. Baiklah, terima kasih bagi Anda yang sudah pun bersarapan pagi bersama-sama dengan saya.
Dan teruskan ya untuk berkongsikan pautan live ini. Jangan lupa untuk memberkati ramai lagi ahli keluarga teman-teman Anda di Facebook Anda. Dan sebelum kita berpisah, saya sekali lagi ingin mempromosikan ya media sosial kita, laman sesawang Hope Channel Asia Tenggara di hopetv.asia untuk mendapatkan program-program dalam pelbagai bahasa. Dan untuk Facebook, Anda boleh melayari Hope Channel Asia Tenggara ataupun facebook.com/hopetv.malay untuk rancangan-rancangan dalam bahasa Melayu, dan juga YouTube, saluran YouTube kita youtube.com/hopetv.malay untuk program-program dalam bahasa Melayu juga ya. Dan jangan lupa ya untuk teruskan share dan memberitahu kepada teman-teman ahli keluarga Anda bahawa ada siri renungan pagi yang disediakan oleh Hope Channel Asia Tenggara setiap pagi ya, khusus untuk menghidangkan santapan rohani untuk dijamah, dimakan dan dinikmati bersama-sama. Daripada Bonika Flo, amin, thank you. Saulin Girang, amin, thank you. Pastor Rauda Kwa, amin, terima kasih Pastor. Auntie Nelsi, amin, dan thank you Pastor. Ini Embun, amin, thank you Pastor. Semoga kita akan berjumpa lagi pada hari esok. Teruskan untuk setia bersama Tuhan dan teruskan hidup dalam penuh rasa damai, aman, selesa dan hidup dalam kasih Tuhan buat sementara kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Shalom Alaikum, sehingga Maranatha.